Shalom, puji Tuhan, haleluya. Selamat malam kembali saya ucapkan kepada kita semua. Biarlah pada hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara tetap selalu menikmati cinta kasih dan kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan kembali tentang berhentilah untuk khawatir dalam hidupmu. Ayat firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 6 ayat 31 yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tuhan Yesus dalam khotbahnya pada waktu itu memberikan teguran kepada setiap orang yang mendengarnya, mengapa mereka selalu khawatir dengan keadaan hidupnya setiap hari. Bahkan Tuhan memberikan perbandingan antara kehidupan manusia dan burung serta bunga bakung di padang. Tuhan ingin menjelaskan bahwa manusia itu sangat berharga di matanya, melebihi ciptaannya yang lain, baik burung maupun tumbuhan. Jikalau tumbuh-tumbuhan saja, rumput di padang, begitu indah Tuhan perlengkapi dengan keindahan yang hari ini ada, besok belum tentu dia ada lagi di bumi. Lantas, mengapa kita begitu khawatir dengan kehidupan kita sehari-hari? Tuhan juga memberikan perbandingan antara manusia dan burung. Burung yang tidak pernah menabur, dia memperoleh makanannya setiap hari. Apalagi manusia yang selalu bekerja dari pagi sampai sore. Dengan perbandingan seperti ini, Tuhan mau untuk orang-orang yang mendengar khotbahnya pada waktu itu untuk sadar bahwa manusia itu lebih daripada kedua ciptaan Tuhan, baik burung maupun tumbuhan di padang. Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu memelihara kehidupan orang percaya di bumi. Tetapi kenapa mereka seringkali khawatir dengan kehidupan pribadinya? Semua itu disebabkan karena ketidakpercayaannya atas pemeliharaan Tuhan terhadap diri mereka. Cara berpikir orang percaya ketika ada masalah datang, terlalu berpikir jauh ke depan, seolah-olah mereka sudah mengetahui apa yang bakalan mereka hadapi. Padahal apa yang mereka pikirkan itu belum tentu terjadi. Inilah salah satu hal yang menyebabkan manusia khawatir. Tuhan menciptakan kita di bumi bukan untuk kita selalu hidup di dalam kekhawatiran, tetapi Tuhan ingin kita memikirkan hal-hal yang baik dan hidup di dalam sukacita dan kegembiraan. Memang dalam hidup ada pergumulan, memang di dalam hidup ada air mata, memang di dalam hidup ada ratap tangis, tetapi Tuhan berkata, jangan sampai semuanya itu membuat kehidupan kita tidak ada sukacita dan hati yang penuh kegembiraan dan damai sejahtera yang kesemuanya bermula dari rasa kekhawatiran yang tidak beralasan. Kekhawatiran hidup akan membuat manusia selalu sibuk untuk melihat ke dalam diri sendiri. Karena tidak percaya dengan pemeliharaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas dirinya. Hal ini sangat berbahaya karena kita selalu dikendalikan oleh rasa khawatir. Maka kita tidak akan mempercayai siapapun dalam hidup ini, karena orang yang khawatir akan selalu berpikir bahwa keadaan yang tidak baik akan selalu datang kepadanya. Dan orang yang dikendalikan oleh rasa khawatir akan selalu dihantui oleh ketakutan, baik ketakutan soal ekonomi dan aspek kehidupan yang lain. Orang yang selalu didorong dan digerakkan oleh rasa kekhawatiran yang tidak beralasan, tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, karena orang yang khawatir selalu berpikir menurut cara pandangnya sendiri soal pemenuhan akan kebutuhan hidupnya, dan dia akan selalu merasa kurang dan terus merasa kurang. Jadi orang yang khawatir jauh daripada hidup yang penuh dengan ucapan syukur atas berkat yang sebenarnya sudah Tuhan berikan dalam hidupnya setiap hari.
dia selalu merasa kurang dan kurang terus. Dia akan selalu berkata tidak cukup dan tidak cukup, dan tidak akan ada kepuasan di dalam diri mereka. Saudara, Tuhan tahu akan kebutuhan kehidupan setiap kita di muka bumi ini. Dan Tuhan pun juga memberikan kepada kita kepastian seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 19 yang berbunyi, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Ini menunjukkan bahwa Allah begitu detail selalu memprioritaskan kebutuhan hidup orang percaya untuk tidak mengalami kekurangan, meski di masa paceklik sekalipun. Ini adalah janji Tuhan, berbeda dengan janji yang diucapkan oleh manusia. Jikalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan melakukan dan menggenapinya. Oleh sebab itu, marilah kita berhenti khawatir tentang apa yang akan kita pakai, kita makan dan minum, untuk sekolah anak, untuk masa depan anak, dan yang lain sebagainya. Karena Tuhan sendiri yang sudah menjamin bahwa kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan mengalami kekurangan. Yang membuat kita merasa kurang dan selalu khawatir adalah kita selalu melihat dan memikirkan hal-hal dan keadaan yang tidak ada di tangan kita. Padahal kalau kita mau sadar dan flashback ke belakang, hidup kita sampai hari ini bisa ada itu semua karena wujud pemeliharaan Tuhan. Kita tidak kelaparan, kita tidak kekurangan, dan kita masih hidup sehat sampai hari ini. Bukannya itu wujud pemeliharaan Tuhan yang kita tanpa sadari sudah Dia kerjakan hari demi hari dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, berhentilah untuk khawatir. Karena kekhawatiran tidak mengerjakan hal apapun yang baik dalam kehidupan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mulai dari hari ini, marilah kita mulai untuk tidak khawatir lagi tentang apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Tentang masa depan keluarga kita. Percayalah, kita adalah anak-anak Allah, di mana janji pemeliharaannya ya dan amin atas hidup kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang berkata, agar kami tidak khawatir tentang apapun juga atas kebutuhan hidup kami sehari-hari. Karena Tuhan sendiri yang berjanji akan memberikan pemeliharaan yang sempurna untuk kami anak-anak-Mu. Ajar kami memahami tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas atas diri kami, dan ajar kami juga mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan selama ini kepada kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan lindungi dan jagai bangsa ini, agar para pemimpin yang dipilih Tuhan menjalankan pemerintahan dengan takut kepadamu, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Berkati kami semua anak-anak Tuhan yang ada di dalam bangsa ini, agar kami semua menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya Arif Wahyu Nugroho mengucapkan selamat malam kepada kita semua. Selamat beristirahat, kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa di surga menyertai kita semua. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.